Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, saya telah merangkum sebuah film berjudul Eye for an Eye. Film yang rilis tahun 2022 ini menceritakan mengenai seorang pria buta yang bekerja sebagai pemburu buronan. Namun apa jadinya bila ia malah berurusan dengan sebuah klan terkejam dan sangat ditakuti? Bagaimana dengan keseruan filmnya? Langsung saja kita bahas ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria buta yang merupakan jagoan kita semua, di mana ia bernama Chen dan sedang berada di tempat judi dengan kemenangan yang sangat fantastis. Melihat kemenangan itu, sang bandar judi yang merasa dirugikan jelas menjadi sangat nyesek, dan ia sempat menantang Chen untuk bermain dengan imbalan bila Chen bisa menang dari dirinya, ia akan melipat gandakan uang yang Chen miliki. Namun ketika Chen berhasil menang, sang bandar yang merasa memiliki kuasa malah tidak mengakui hal itu. Bahkan ia menyuruh para penjaganya untuk segera memotong lengan Chen. Tetapi datang seorang pria yang merupakan bos dari tempat judi tersebut, dan ia memarahi sang bandar yang bertingkah sangat ceroboh karena hal itu bisa membuat tempat judinya malah menjadi sepi pengunjung. Bahkan dengan ramah, sang bos yang bernama Qiu Peng mempersilahkan Chen untuk membawa seluruh uangnya. Hingga ketika Chen akan berjalan pulang, dirinya dihadang oleh Qiu Peng yang memperlihatkan sifat kejamnya, di mana dengan membawa beberapa pengawal, ia berniat akan membunuh Chen yang dianggap sebagai pengganggu. Namun di momen ini juga kita diperlihatkan mengenai sosok asli Chen yang sangat ahli dalam bela diri. Setelah menghajar seluruh pengawal, Chen menanyakan kepada Qiu Peng mengenai keberadaan Nian. Lalu siapakah Nian dan mengapa ia mencarinya? Tenang, mari kita lanjutkan ceritanya. Scene lalu memperlihatkan flashback mengenai 1 bulan sebelumnya, di mana kita diberitahukan mengenai sosok Chen yang bekerja sebagai pemburu buronan. Karena tepat pada zaman tersebut, kondisi kota sedang tidak stabil yang membuat banyak kekacauan. Chen yang sedang berjalan tak sengaja mencium bau anggur yang sangat wangi, yang ternyata berasal dari tempat seorang wanita bernama Nian, yaitu sosok wanita yang dicari Chen di scene awal tadi. Nian yang akan melakukan pernikahan sengaja membuat minuman anggur untuk merayakan pestanya itu. Bahkan ia mengajak Chen yang baru saja ia kenal untuk turut ikut merayakan, dan ia akan memberi Chen banyak anggurnya secara cuma-cuma. Melihat seseorang yang Chen bawa dalam karung, hal itu jelas membuat Nian menjadi sangat terkejut. Namun Chen langsung menjelaskan bahwa itu merupakan sosok buronan dengan kasus pembakaran, dan ia akan menukarkan buronan tersebut untuk bisa mendapatkan uang. Di saat pesta sedang berlangsung, datang seorang pria berandal bernama Nijan, yang mana ia merupakan kakak dari Nian yang sangat menyayangi adiknya. Namun karena Nijan terkenal pemarah, hal itu membuat seluruh tamu undangan memilih untuk segera pulang. Melihat Chen yang masih di tempat, hal itu membuat perhatian Nijan menjadi teralihkan. Namun sikap so jagonya seketika hilang oleh aura dari Chen yang lebih seperti sosok monster. Chen yang mengalami mabuk berat memilih untuk tidur terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Hingga setelah beberapa jam berlalu, Chen terbangun oleh hembusan angin yang cukup kencang, beserta mencium bau aneh yang berasal dari lokasi Nian. Betapa terkejutnya Chen ketika menemukan jasad Nijan yang telah tewas, beserta keadaan tempat tersebut yang telah hancur berantakan. Bahkan ketika ia menemukan Nian, kondisinya sudah memprihatinkan dan mengalami trauma yang sangat parah. Nian lalu bercerita di mana terdapat beberapa orang yang datang ke tempat tersebut, yang tak lain adalah Qiu Peng beserta dengan atasannya yang bernama Yuan Ying. Tujuan mereka ke tempat tersebut yaitu untuk menangkap Nijan yang telah melarikan diri, dan diketahui bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang sangat terlarang. Dan karena Nijan yang turut ikut melakukannya, Ying berniat akan membunuh Nijan untuk menghilangkan saksi mata. Melihat adiknya juga akan dibunuh, hal itu membuat Nijan seketika mengamuk. Bahkan ia sempat membunuh beberapa prajurit dengan pedang yang ia genggam. Namun ia harus kalah ketika melawan pria bernama San yang memiliki ilmu bela diri tinggi. Belum berakhir sampai di situ, Qiu Peng yang tertarik kepada Nian membawanya ke dalam rumah, di mana beserta dengan Ying mereka melakukan sebuah hal bejat yang membuat Nian mengalami trauma parah.
Setelah mendengar cerita tragis tersebut, hal itu seketika membuat Chen turut merasa bersedih. Namun ia tidak bisa berbuat banyak dan hanya berkata kepada Nian agar ia bisa bersabar. Dengan membawa sang buronan, Chen menghampiri petugas Peng yang merupakan sosok ketua desa. Bahkan ia berhasil membunuh satu teman sang buronan yang merupakan petugas di tempat tersebut. Dan ia langsung mendapat imbalan atas pekerjaannya itu. Chen juga memberitahu Peng mengenai keluarga Nian yang telah terbantai. Dan Peng langsung menuju lokasi untuk menyelidiki apa yang telah terjadi. Namun ketika tahu bahwa pelakunya adalah keluarga Yuan, Peng langsung terlihat ketakutan dan membatalkan penyelidikannya. Peng juga menyuruh Nian untuk melupakan apa yang telah terjadi. Bahkan ia akan menuduh Nijan sebagai dalang dari kekacauan tersebut. Yang hal itu jelas membuat Nian tak terima karena ia tidak mendapat keadilan di kampung halamannya sendiri. Chen yang mendengar semua itu seketika jelas menjadi sangat geram karena Peng malah mempersulit Nian yang sudah sangat menderita. Hingga ia menyelamatkan Nian dengan menghajar semua prajurit. Melihat Chen sangat ahli dalam bela diri, Nian akan membayar Chen bila ia mau membalaskan dendamnya. Namun Chen menolak hal itu karena ia bukanlah seorang pembunuh. Tetapi Nian tidak menyerah di mana ia memohon kepada Chen untuk membawanya ikut ke kota, di mana ia ingin bertemu pemerintah demi bisa mendapat keadilan. Dan Chen yang merasa kasihan akhirnya mengajaknya untuk ikut. Setelah sampai di kota, Chen menjelaskan kepada Nian mengenai lokasi pemerintah. Dan Nian sangat berterima kasih kepada Chen, bahkan ia memberikan sisa anggur terakhirnya sebagai sebuah hadiah. Kita lalu diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Qin, di mana ia merupakan sahabat Chen yang sudah cukup lama. Dan Qin jugalah yang memberikan Chen informasi mengenai target buronan. Setelah Chen mempersiapkan diri, Qin memberikan target buronan selanjutnya dengan imbalannya sangat besar. Dan diketahui bahwa Chen melakukan tugas tersebut demi bisa mengumpulkan uang, di mana ia ingin menyembuhkan matanya agar bisa melihat kembali. Yang hal itu sesuai dengan perkataan Qin yang mengetahui mengenai seseorang yang mampu untuk menyembuhkannya. Namun ketika Chen akan pergi, terdapat seorang prajurit dengan sebuah luka di lengannya, di mana ia menjelaskan mengenai seorang wanita yang datang kepada Jenderal Zhao, yang padahal sedang berlangsung proses pelamaran antara Yuan Ying dengan anak dari sang jenderal. Hingga sang wanita yang tak lain adalah Nian berhasil diamankan dan diserahkan kepada Qiu Peng, yang mana diketahui bahwa Qiu Peng adalah sosok kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Hingga ketika sang prajurit menjelekkan Nian, Chen langsung memencet lukanya yang membuatnya bergegas pergi. Mengetahui bahwa Chen akan ikut campur, Qin mencoba memperingatinya agar tidak melakukan hal itu. Karena klan Yuan merupakan klan berbahaya yang sangat mengerikan. Bahkan sudah banyak melakukan kejahatan namun tidak ada yang berani untuk menangkapnya. Dan tujuan Yuan Ying akan menikahi anak sang jenderal yaitu untuk mendapat pijakan di dalam pemerintahan. Meski terdengar mengerikan, hal itu tidak berlaku bagi Chen yang akan menyelamatkan Nian, di mana ia langsung mendatangi tempat judi seperti apa yang ada di scene awal tadi, hingga ia berhasil menghajar Qiu Peng dan menanyakan keberadaan Nian. Sesuai dengan yang dikatakan Qiu Peng, Chen mendatangi tempat jenazah yang sangat berbau busuk, yang ternyata itu kediaman dari San yang merupakan anak buah Ying, hingga langsung terjadi pertarungan sengit pada saat itu. Setelah berhasil menang, ia langsung mencari keberadaan Nian yang terkurung pada sebuah tempat. Bahkan Nian terlihat sangat pucat dengan tangannya yang sudah tertusuk. Yang hal itu seketika membuat Chen murka, bahkan ia langsung memenggal kepala San dengan menggunakan pedangnya, yang menandakan bahwa ia tidak main-main dan sedang dalam mode pembunuh. Chen lalu membawa Nian kepada Qin untuk segera diobati dan mereka harus segera pergi meninggalkan tempat tersebut karena tak lama lagi klan Yuan akan memburu mereka kemanapun mereka pergi. Chen lalu mengungkap sesuatu di mana Qin telah membohongi dirinya perihal matanya yang akan bisa sembuh, yang padahal itu hanyalah omong kosong untuk membuatnya tetap semangat hidup. Sempat juga terjadi pertengkaran kecil di mana Qin merasa cemburu oleh perhatian Chen kepada Nian, yang ternyata Qin telah lama mencintai Chen namun hanya bisa memendamnya. Tetapi Chen membantah hal tersebut di mana ia hanya ingin membantu Nian untuk mendapat sebuah keadilan.
Setelah agak jauh dari kota, Chen menyuruh Qin untuk menjaga Nian dan segera pergi sejauh mungkin, di mana ia akan kembali ke kota dan menyelesaikan apa yang telah ia mulai, yang hal itu menjadi perpisahan berat yang harus Qin terima. Dengan tali tajam yang telah terikat, Chen menanyakan kepada Qiu Peng alasannya membunuh Nijan, dan Qiu Peng menjelaskan mengenai apa yang telah terjadi. Hal itu bermula ketika Ying akan melamar anak Jenderal Gao yang menginginkan sebuah perhiasan berharga, dan Ying dengan beberapa prajuritnya menggali sebuah makam yang berisikan mutiara. Namun karena membongkar makam merupakan kesalahan besar, ia membunuh semua prajuritnya yang terlibat termasuk Nijan yang turut ikut. Mengetahui Ying merupakan dalang dari semua itu, ia mengikat leher Qiu Peng dengan sebuah tali yang ia sambung pada gagang pintu, di mana ketika ada yang membukanya, maka hal itu akan membuat kepala Qiu Peng otomatis terputus. Beralih kepada Ying, di mana ia merasa terkejut ketika melihat San yang telah tewas, hingga seseorang memberitahukannya mengenai sosok Chen, dan seorang prajurit langsung mengantar mereka ke tempat kediamannya, yang tanpa Ying ketahui bahwa Chen telah meninggalkan tempat tersebut dan hanya ada Qiu Peng yang langsung terpenggal. Akibat banyak temannya yang tewas, hal itu jelas merupakan ajakan perang yang tidak bisa dibantah, dan Ying langsung memerintahkan semua prajuritnya untuk mencari keberadaan dari Chen. Begitu juga dengan Qin yang belum jauh dari tempat tersebut. Sementara di sisi lain, Qin terlihat sedang bersiap-siap untuk melakukan sesuatu, di mana ia memilih kembali untuk bisa membantu Chen, dan ia menyuruh Nian untuk terus berjalan hingga sampai di kota yang aman. Namun belum lama mereka berpisah, prajurit Yuan berhasil menangkap Qin yang terlepas dari kudanya sendiri. Beralih kepada Chen, dia berniat menghampiri Jenderal Gao yang berada di sebuah tempat. Namun ia malah dihadang oleh banyak pasukan yang berniat untuk menyerangnya. Hingga dengan hanya seorang diri, Chen mampu melumpuhkan semua penjaga dengan cukup mudah. Sementara di sisi lain, Qin terlihat disiksa oleh Ying dengan beberapa anak panah yang menancap. Namun Qin tetap tutup mulut mengenai keberadaan dari Chen. Bahkan ia berkata bahwa Ying telah membangunkan sosok monster yang akan menjadi malaikat mautnya. Setelah menghajar beberapa penjaga, Chen akhirnya bertemu Jenderal Gao dan menjelaskan mengenai Yuan Ying, di mana ia adalah sosok kejam yang hanya akan memanfaatkannya. Dan setelah mendengar hal tersebut, Jenderal Gao langsung mengirimkan utusannya untuk membatalkan pernikahan itu. Atas hal tersebut, kakak Ying yang bernama Qiong sangat merasa marah, karena ialah yang merencanakan semua itu agar bisa mendapat pijakan di pemerintahan. Namun semuanya harus musnah akibat kecerobohan yang Ying lakukan. Ying yang juga turut emosi langsung menahan cambukan dari Qiong yang terus memukul dirinya. Bahkan ia dengan kejam membunuh Qiong yang memperlakukannya dengan sangat keras. Beralih ke kota, para warga menjadi sangat terkejut dengan penemuan seorang mayat yang tak lain merupakan Qin dengan 13 anak panah yang menancap. Dan Chen yang mengetahui hal tersebut jelas menjadi sangat marah dan akan membalas semua itu. Ketika klan Yuan sedang berkumpul, Chen datang ke tempat tersebut dengan sosok aslinya, yaitu samurai legendaris yang sangat brutal. Bahkan ia mampu membunuh semua prajurit dengan cukup mudah. Setelah beres dengan kerocok-kerocok, Chen langsung dihadang oleh seorang wanita yang cukup hebat. Namun Chen jelas lebih unggul dengan beberapa serangan yang tepat mengenai sasaran. Namun Chen terkena serangan panah yang mengenai satu kakinya. Bahkan ketika ia menggunakan sang wanita sebagai pelindung, Ying tetap melancarkan serangan yang menembus dengan sangat dalam, yang membuat Chen ikut terluka oleh serangan tersebut. Tak sampai di situ, Ying terus melancarkan serangan panahnya yang membuat Chen sangat kesulitan. Bahkan ia dibuat tidak berdaya dengan Ying yang merasa telah menang dan akan mengakhiri semua itu. Namun dengan tali yang menghubung pada pedangnya, Chen berhasil memanfaatkan kelengahan Ying dan langsung menyerangnya secara bertubi-tubi. Yang hal itu membuat sekujur tubuh Ying mengalami luka yang sangat parah. Hingga dengan dendam atas seluruh penderitaan, Chen langsung menebas jantung Ying yang membuatnya seketika tewas.
Setelah semuanya berakhir, Chen dijemput oleh kuda kesayangannya yang ternyata masih hidup. Dan ia akan menjalani kehidupannya kembali sebagai sosok pemburu buronan. Sementara Nian mendapat hidup yang layak dengan bekal uang dari Chen untuk ia memulai hidup barunya. Dan film pun berakhir. Asli sih, film yang satu ini sangat keren parah. Dan kalian harus menontonnya secara langsung agar bisa mendapatkan kesan yang lebih dalam. Mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Bila kalian suka dengan videonya, jangan lupa like and subscribe ya. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum.